Satlap Tekcakti Sektor Belitung, milik rakyat dan untuk rakyat. Perusakan hutan lindung pantai Desa Juru seberang Kabupaten Belitung, merupakan tindak pidana pelanggaran serius. Tindakan ini merusak ekosistem penyangga kehidupan yang memicu bencana ekologis seperti abrasi, intrusi air laut, dan kerusakan habitat biota pesisir. Bentuk tindakan perusakan, aktivitas ilegal, alih fungsi lahan tanpa izin, seperti pertambangan ilegal atau perkebunan, alih fungsi untuk permukiman, serta pembalakan liar ilegal logging pada mangrove. Dampak lingkungan dan sosial, abrasi dan erosi, hilangnya benteng alami, seperti mangrove mempercepat pengikisan garis pantai oleh gelombang. Intrusi air laut, berkurangnya vegetasi merusak tata air tawar, menyebabkan air asin merembes ke sumur-sumur warga di pesisir. Kerugian ekonomi dan bencana, mengancam keselamatan permukiman dari gelombang badai dan merusak mata pencaharian nelayan karena hilangnya tempat pemijahan ikan. Ancaman hukum di Indonesia. Tindakan ini sangat dilarang dan diancam sanksi berat berdasarkan perundang-undangan, meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, melarang penggunaan kawasan hutan tanpa izin yang dapat mengubah fungsi pokok kawasan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan P3H, mengatur pidana penjara dan denda bagi perusak hutan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur sanksi bagi perusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian ekologis. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan atau pencegahannya, Anda dapat merujuk pada pedoman di situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sejauh ini tindakan yang diambil oleh pihak Satlap Tekcakti Sektor Belitung dan pihak Kehutanan Belitung secara persuasif. Penindakan secara persuasif adalah upaya penertiban atau penyelesaian masalah yang dilakukan secara humanis melalui dialog, himbauan, dan edukasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku subjek agar mematuhi aturan secara sukarela, tanpa mengedepankan tindakan kekerasan atau paksaan. Karakteristik utama, dialogis, mengutamakan komunikasi dua arah, musyawarah, dan penjelasan yang mudah dipahami. Humanis, memanusiakan subjek yang ditindak dan menghindari tindakan represif atau kekerasan fisik. Edukasi, memberikan pemahaman mengenai alasan suatu aturan dibuat dan dampak pelanggarannya. Contoh penerapan yang dilakukan oleh Satlap Tekcakti Sektor Belitung. Penertiban, petugas memberikan teguran simpatik atau edukasi. Penertiban umum, Satlap Tekcakti dan UPT KPHL Belantu mendanai memberikan sosialisasi dan waktu toleransi kepada para penambang ilegal, sebelum melakukan pembongkaran. Penanganan sosial, pendekatan psikologis dan koordinasi dengan dinas sosial saat menertibkan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pendekatan ini biasanya menjadi langkah awal agar masyarakat tidak merasa terintimidasi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pedoman dan prosedur penerapannya di Indonesia,
Sejauh ini Satlab Tek Cakti Sektor Belitung, membangun sinergi sesama aparatur menciptakan lingkungan kerja yang produktif, mendorong inovasi, serta menyatukan berbagai sumber daya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan berkualitas. Manfaat utama dari terbangunnya sinergi yang solid berupa peningkatan efisiensi dan efektivitas. Sinergi memastikan setiap aparatur bekerja bersama saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Dengan memetakan tugas berdasarkan keahlian dan memanfaatkan sumber daya yang ada, sebuah pekerjaan besar dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Kualitas pelayanan publik yang optimal ketika aparatur dari berbagai unit atau instansi membuka diri untuk berkolaborasi dan memahami kebutuhan satu sama lain, birokrasi menjadi lebih ramping. Masyarakat akan merasakan dampaknya langsung melalui layanan yang lebih mudah, transparan, dan responsif. Pemecahan masalah yang lebih kreatif. Setiap individu memiliki latar belakang dan sudut pandang yang beragam. Sinergi memberdayakan keberagaman ini menjadi kekuatan untuk memecahkan masalah yang kompleks secara lebih inovatif, menggabungkan ide-ide terbaik dari setiap anggota tim. Kerja yang harmonis. Sinergi yang baik didasari oleh komunikasi yang sehat dan saling menghargai pendapat. Hal ini memupuk solidaritas, mengurangi konflik internal antar rekan kerja, dan membangun budaya kerja yang positif. Aparatur yang bersinergi juga lebih mudah beradaptasi dengan perubahan kebijakan atau dinamika sosial kemasyarakatan yang terjadi. Satlab Tek Cakti merupakan milik rakyat dan untuk rakyat.